Sekarang perang Rusia melawan Ukraina sudah berlangsung lebih dari 4,5 tahun. Itu lebih lama daripada Perang Dunia Pertama dan lebih lama daripada perjuangan Uni Soviet melawan Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Dan tidak seperti kemenangan Uni Soviet itu, perang ini tampaknya akan dikenang sebagai salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah modern, terutama mengingat kedua negara yang terlibat dalam konflik ini. Dilihat dari hampir semua ukuran yang bisa dinilai, perang ini tidak berjalan seperti yang dijanjikan Kremlin kepada rakyatnya. Kita akan membahas angka-angka sebenarnya yang diambil dari sumber Ukraina, Rusia, dan sumber independen Barat, serta menunjukkan seberapa buruk invasi ini bagi negara yang memulainya. Mari kita mulai dengan angka yang seharusnya mengakhiri perdebatan tentang siapa yang memenangkan perang ini di lapangan, wilayah. Pada November 2022, setelah serangan balasan Ukraina di Kharkiv dan Kherson, berhasil merebut kembali lebih dari setengah wilayah yang sebelumnya direbut Rusia. Pada bulan-bulan awal invasi, pasukan Rusia menguasai sekitar 108.600 km persegi wilayah Ukraina. Itu kira-kira 18% dari negara tersebut. Sekarang kita maju ke pertengahan tahun 2026. Dan setelah ratusan ribu korban tambahan, serta klaim terus-menerus dari Kremlin tentang membebaskan kota-kota Ukraina, Rusia menguasai sekitar 116.000 km persegi. Itu hanya sekitar 20%. Dengan kata lain, dalam 3,5 tahun serangan yang melelahkan, Rusia hanya mendapatkan kurang dari 2% tambahan wilayah Ukraina. Dan inilah yang menarik. Pada bulan April 2026, Institute for the Study of War mencatat bahwa Rusia mengalami kerugian wilayah bersih pada bulan itu untuk pertama kalinya dalam perang, jika kita tidak menghitung invasi Kursk yang terkenal pada Agustus 2024 yang terjadi di tanah Rusia. Intinya adalah bahwa pasukan Ukraina merebut kembali lebih banyak wilayah daripada yang didapatkan oleh tentara Rusia. Namun, ini tidak bertahan lama karena pasukan Rusia kembali memperoleh sedikit keuntungan bersih pada bulan Juni dan Juli, tetapi selama 1 bulan, kemajuan Rusia yang tak terbendung seperti yang dipropagandakan Kremlin sejak 2022 benar-benar tidak lagi terjadi. Dan patut diingat betapa berbeda awal mula perang ini. Pada minggu-minggu pertama invasi, pasukan Rusia merebut lebih dari 60.000 km persegi wilayah Ukraina hanya dalam hitungan hari, bergerak cepat menuju Kiev sebelum akhirnya dipukul mundur. Itulah skala kemajuan yang sebenarnya mampu dicapai oleh satu pasukan mekanis skala penuh ketika berhasil mengejutkan sebuah negara. Bandingkan dengan kondisi garis depan saat ini. Di sekitar Konstantinovka, di sabuk pertahanan Donetsk Timur yang telah lebih dari setahun coba ditembus oleh Rusia, pasukan Rusia hanya mampu maju rata-rata sekitar 50 meter per hari. Di dekat Pokrovsk, angkanya mendekati 70 meter. Pencapaian harian seperti ini biasanya hanya dijumpai dalam catatan sejarawan militer saat menggambarkan pertempuran Somme tahun 1916 yang berlangsung lebih dari 4 bulan, memperkenalkan tank ke dalam pertempuran dan perolehan wilayahnya hanya beberapa kilometer saja. Kampanye itu menjadi istilah untuk pembantaian massal berskala industri tanpa hasil strategis yang berarti, dan Rusia tampaknya mengikuti pola yang sama dengan beberapa kemajuan ini. Untuk memahami seberapa lambat kemajuan ini sebenarnya, ada baiknya kita menghitung seperti yang dilakukan Forbes pada Mei 2025. Pada saat itu, pasukan Rusia maju dengan kecepatan sekitar 176 km persegi per bulan. Forbes menghitung dan menyimpulkan bahwa dengan kecepatan seperti itu, Rusia akan membutuhkan waktu 231 tahun untuk menduduki seluruh wilayah Ukraina. Analisis yang sama menunjukkan Rusia akan membutuhkan 100 juta tentara dari total populasi 140 juta sebelum perang. Tapi mari kita perbarui perkiraan ini. Dengan menggunakan data dari Institute for the Study of War untuk paruh pertama tahun 2026, Rusia maju sekitar 628 km persegi selama 6 bulan penuh. Itu berarti sekitar 104,5 km persegi per bulan. Jauh lebih sedikit daripada angka yang digunakan Forbes setahun sebelumnya. Jika kita melakukan perhitungan yang sama hari ini, Rusia tidak akan membutuhkan 230 tahun, tetapi sekitar 400 tahun untuk menduduki seluruh Ukraina dengan kecepatan saat ini. Sebagai konteks, itu lebih lama daripada waktu yang telah berlalu sejak berdirinya Kekaisaran Rusia di bawah Peter yang Agung. Sekarang, mari kita bicara tentang harga yang harus dibayar Rusia untuk sepotong wilayah itu, karena disinilah angka-angkanya benar-benar mencengangkan. Menurut staf umum Ukraina, kerugian tempur Rusia yang tewas dan terluka melewati 1,45 juta pada akhir Juli 2026. Bulan Juli sendiri adalah bulan terburuk untuk korban Rusia sepanjang tahun itu, dengan 42.860 korban tercatat. Rata-rata Rusia kehilangan sekitar 34.000 tentara setiap bulan, hanya sepanjang tahun 2026. Perkiraan intelijen independen Barat secara umum mendukung hal ini. Kementerian Pertahanan Inggris, Dinas Intelijen Luar Negeri Estonia, Dinas Intelijen Militer Belanda, dan CSIS di Washington. Semuanya sepakat pada angka antara 400.000 hingga 500.000 tentara Rusia tewas, dengan total korban jiwa yang terluka dan hilang mencapai antara 1,1 hingga 1,4 juta.
Untuk memberikan gambaran, CSIS menunjukkan bahwa Rusia telah mengalami lebih banyak korban di medan perang dibandingkan kekuatan besar manapun dalam konflik apapun sejak Perang Dunia Kedua. Bandingkan itu dengan Amerika Serikat yang telah kehilangan sekitar seperempat dari jumlah tersebut di semua perang yang pernah mereka jalani sejak tahun 1945. Dan ada angka penting lainnya yang membantu menjelaskan mengapa serangan infanteri Rusia mulai terlihat seperti itu dalam rekaman drone. Analis militer yang mengutip penilaian CIA memperkirakan harapan hidup seorang tentara Rusia yang tidak berpengalaman selama serangan infanteri massal hanya 20 hingga 30 menit. Ini bukan angka yang berlaku umum untuk setiap tentara di garis depan. Sebaliknya, ini secara khusus merujuk pada taktik gelombang manusia yang semakin sering digunakan Rusia, di mana kelompok kecil pasukan yang kurang terlatih dikirim langsung ke posisi Ukraina. Tujuan mereka seringkali bukan untuk menembus pertahanan, tetapi hanya untuk menarik tembakan, mengungkap posisi tembak Ukraina, dan menguras persediaan amunisi melalui pengikisan terus-menerus. Harapan hidup yang diukur dalam hitungan menit menggambarkan betapa pasukan penyerang ini telah menjadi sangat mudah dikorbankan, dan bagaimana Rusia semakin menukar nyawa dengan keuntungan kecil di medan perang, alih-alih mengandalkan operasi senjata gabungan yang terkoordinasi. Ada satu hal lagi yang seharusnya lebih mengkhawatirkan Kremlin daripada semua ini. Pada tahun 2026, tingkat korban bulanan Rusia mulai melebihi tingkat perekrutan bulanannya yang sekitar 27.000 tentara baru. Jadi Rusia kehilangan prajurit lebih cepat daripada mereka bisa menggantinya, bahkan dengan bonus penandatanganan rekor. Dan rasio korban yang secara historis berada di antara 2 hingga 3 korban di pihak Rusia untuk setiap 1 korban di pihak Ukraina dilaporkan telah melebar hingga 8:1 untuk keuntungan Ukraina selama paruh pertama tahun 2026 menurut CSIS. Sebagai konteks, Ukraina diperkirakan telah kehilangan sekitar 50.000 tentara yang tewas dan sekitar 400.000 yang terluka menurut angka Presiden Zelensky pada Juli 2026. Jadi, jika Rusia tidak berhasil merebut wilayah yang berarti dan kehilangan pasukan dengan tingkat yang tidak dapat dipertahankan, apa sebenarnya yang menyebabkan penurunan kinerja ini? Jawabannya, seperti yang mungkin Anda duga, adalah drone. Ukraina telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk membangun apa yang pada tahun 2026 menjadi industri manufaktur drone terbesar di dunia. Pada Juli 2026, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina memproduksi 10 juta drone setiap tahun, naik dari target hanya 1 juta drone yang diumumkan pada tahun 2023. Dan mendapat skeptisisme luas baik di dalam maupun di luar negeri. Zelensky telah berjanji untuk menggandakan angka itu lagi menjadi 20 juta per tahun dengan mitra-mitra Eropa yang berkomitmen membantu mendanai ekspansi tersebut. Perkiraan independen dari kelompok seperti Council on Foreign Relations lebih konservatif menempatkan angka aktual tahun 2026 lebih mendekati 5 hingga 6 juta unit. Namun bahkan angka yang lebih rendah itu merupakan transformasi industri masa perang yang hampir tidak memiliki preseden sejarah. Pada pertengahan 2026, Ukraina memiliki lebih dari 450 produsen drone domestik, naik dari hanya 10 perusahaan pada tahun 2022. Ini bukan hanya drone FPV yang murah saja, meskipun drone-drone itu menjadi tulang punggung rantai penargetan di garis depan. Insinyur Ukraina telah membangun drone interceptor khusus yang diproduksi oleh perusahaan seperti Wild Hornet secara khusus untuk memburu dan menghancurkan drone milik Rusia di udara, sesuatu yang belum pernah berhasil ditiru oleh pertahanan udara Rusia dalam skala besar. Ukraina telah membentuk cabang militer pertama di dunia yang sepenuhnya didedikasikan untuk sistem tak berawak, dan cabang tersebut telah melaporkan telah menyerang lebih dari 800.000 target Rusia yang terverifikasi hanya dalam paruh pertama tahun 2026, termasuk personel, artileri, sistem pertahanan udara, dan kendaraan logistik. Kementerian Pertahanan Ukraina juga mengakui bahwa operasi sistem tak berawak telah berkontribusi pada sekitar 167.000 tentara Rusia yang tewas atau terluka parah selama periode tersebut. Angka tersebut menjadikan drone sebagai sistem senjata paling mematikan dalam seluruh perang ini, melampaui semua hal yang sebenarnya menjadi andalan Rusia dalam pertempuran. Setelah taktik jarak pendek, pengembangan kampanye, serangan jarak menengah, dan jarak jauh bahkan lebih menghancurkan. Kampanye-kampanye ini telah menembus jauh ke dalam perekonomian Rusia sendiri. Dalam salah satu serangan pada tahun 2026, drone Ukraina menghantam 2 pusat logistik utama milik Wildberries yang kadang-kadang disebut sebagai jawaban Rusia terhadap Amazon, mengubah bagian penting dari jaringan distribusi perusahaan itu menjadi abu. Ukraina juga telah menyerang fasilitas minyak kupotnya yang terletak hanya 10 mil dari Kremlin sendiri dan mencapai kilang tunggal terbesar Rusia di Omsk, lebih dari 2.500 km dari wilayah Ukraina terdekat. Di laut, Ukraina melaporkan telah menghantam lebih dari 100 kapal Rusia di Laut Azov hanya dalam rentang 9 hari pada pertengahan tahun 2026, sebagai bagian dari kampanye yang disengaja untuk memutus pasokan ke Crimea melalui jalur air maupun darat. Semua ini tidak akan terjadi tanpa industri drone Ukraina. Namun penggunaan drone Ukraina yang paling berdampak pada tahun 2026 terjadi lebih dari 1.000 km
di belakang garis depan, dan di dalam wilayah Rusia itu sendiri. Pada pertengahan tahun 2026, Ukraina telah menyerang ke 10 kilang minyak terbesar Rusia yang untuk sementara mengganggu fasilitas yang mewakili sekitar 42% kapasitas penyulingan Rusia selama kampanye tersebut. Pada bulan Juni, drone Ukraina menyerang 11 kilang minyak yang berbeda dan 8 lokasi manufaktur pertahanan hanya dalam 1 bulan. Badan Energi Internasional atau IEA memperkirakan bahwa kampanye tersebut telah menurunkan sekitar 500.000 barel kapasitas pengolahan minyak mentah Rusia per hari. Ini dibandingkan dengan total perkiraan sebesar 6,6 juta barel per hari yang menunjukkan kerugian langsung sekitar 7,7%. IEA awalnya memperkirakan gangguan ini akan berlangsung setidaknya hingga pertengahan 2026. Namun jadwal pemulihan tersebut kini mundur lebih jauh pada Juli 2026. Novaya Gazeta Europe melaporkan kekurangan bahan bakar di seluruh wilayah negara kecuali 5 dari 83 wilayah yang ada. Tidak ada tempat di mana kampanye ini terasa lebih berat daripada di Crimea, semenanjung yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014 dan selalu dianggap sebagai permata mahkota dalam perang ini. Namun sebelum kita membahas poin-poin berikutnya secara detail, pastikan untuk berlangganan acara militer agar tetap mendapatkan berita dan statistik terbaru dari garis depan. Kembali ke Crimea. Pada akhir Juni 2026, otoritas yang ditunjuk Rusia di wilayah tersebut menyatakan keadaan darurat tanpa batas waktu sebagai respons langsung terhadap runtuhnya pasokan bahan bakar, listrik, dan makanan. Kampanye Ukraina untuk mengisolasi semenanjung tersebut sangat efektif. Lalu lintas di sepanjang Jalan Raya RR280 yang merupakan jalur pasokan utama yang menghubungkan Crimea ke daratan utama Rusia turun 71% hanya dalam 2 minggu. Bahan bakar menjadi sangat langka sehingga penduduk di Sevastopol harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan kode QR yang memungkinkan mereka membeli 20 liter bensin Rusia. Laporan dari lapangan menggambarkan bahwa bensin dijual 3 hingga 4 kali lipat dari harga normalnya jika memang tersedia. Semua ini memberikan tekanan pada satu langkah yang selalu paling ditakuti oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, yaitu mobilisasi. Rusia telah menghindari mobilisasi kedua yang formal dan diumumkan secara publik sejak panggilan wajib militer yang kacau dan sangat tidak populer pada September 2022, yang memicu protes massal dan membuat ratusan ribu pria Rusia melarikan diri dari negara itu hampir dalam semalam. Sebagai gantinya, Kremlin mengandalkan insentif keuangan dan bonus penandatanganan yang semakin besar dalam apa yang pada dasarnya merupakan mobilisasi terselubung yang diam-diam dan tidak resmi menargetkan pria dengan kekuatan hukum atau finansial paling sedikit untuk melawan. Namun, retakan mulai terlihat. Intelijen Ukraina dan media independen Rusia telah mendokumentasikan penangkapan pria usia militer di jalanan di tempat-tempat seperti Oblast Penza sedini Januari 2026. Perekrutan di Moskwa sendiri dilaporkan turun sepertiga dibandingkan tahun sebelumnya. Zelensky secara terbuka menyatakan bahwa Rusia sedang mempersiapkan kondisi untuk perluasan mobilisasi secara resmi pada akhir Juli 2026 dengan beberapa perkiraan menyebutkan pemanggilan antara 300.000 hingga 500.000 tentara tambahan. Alasan Putin menolak hal ini begitu lama sangatlah sederhana. Mobilisasi melanggar kesepakatan tak tertulis yang telah dijaga Putin dengan rakyat Rusia biasa sejak awal perang. Kesepakatannya adalah bahwa penduduk Rusia hanya perlu mentolerir perang yang terjadi dan perang itu akan berlangsung jauh dari kehidupan mereka atau tidak berdampak langsung pada hidup mereka. Mobilisasi kedua merobek kesepakatan itu. Ini menjangkau rumah-rumah di Moskow dan Sankt Petersburg yang selama ini hampir sepenuhnya terlindungi dari penderitaan manusia akibat perang. Inilah juga alasan mengapa kampanye serangan drone terhadap kedua kota tersebut sangat signifikan secara politik, secara langsung menunjukkan seberapa jauh Ukraina bisa menjangkau dan seberapa buruk kondisi Rusia melawan musuh yang seharusnya bisa mereka kalahkan dalam hitungan minggu. Tekanan finansial di balik semua ini sama beratnya dengan tekanan personel. Pada 6 Mei 2026, Kementerian Ekonomi Rusia sendiri terpaksa secara terbuka menurunkan proyeksi produksi dan ekspor minyak serta gas untuk sisa dekade ini dengan alasan sanksi dan kampanye drone secara langsung. Ekspor minyak diperkirakan akan turun, sementara kementerian tidak mengharapkan ekspor pulih ke tingkat lama tahun 2025 sebelum tahun 2029. Dan ada satu hal yang membuat posisi Rusia semakin rapuh. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak memperkirakan harga minyak mentah Ural hanya sebesar $59 Amerika per barel untuk tahun 2026. Dan itu terjadi meskipun harga minyak dunia berulang kali melonjak di atas $100 Amerika Serikat per barel. Karena Selat Hormuz ditutup selama perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Rusia menjual minyaknya dengan diskon besar, bahkan di pasar global yang harganya sengaja dinaikkan. Dan perkiraan Rusia sendiri memprediksi harga itu akan turun lebih jauh lagi menjadi sekitar $50 Amerika Serikat per barrel untuk tahun 2027 hingga 2029. Pikirkan apa arti sebenarnya dari itu.
Saat ini, kenaikan harga minyak global sepenuhnya didorong oleh ketidakstabilan di Timur Tengah dan bukan karena tindakan Rusia. Itu adalah salah satu dari sedikit hal yang masih menopang pengaruh Moskwa terhadap pembeli yang sensitif terhadap harga seperti India dan Tiongkok, dua pelanggan yang secara efektif menjaga ekspor energi Rusia tetap hidup setelah Eropa memutus hubungan. Jika situasi di Selat Hormuz stabil dan premi geopolitik itu hilang, Rusia praktis kehilangan kemampuannya untuk mendapatkan harga diskon yang saat ini mereka terima, dan dua pelanggan utama yang tersisa justru mendapatkan daya tawar yang lebih besar lagi. Tapi mari kita kembali ke perang yang sebenarnya. Selama 4 tahun terakhir, Rusia masih punya satu kartu truf yang bisa diandalkan, yaitu kemampuannya meneror kota-kota Ukraina dengan rudal balistik yang memang tidak bisa dijatuhkan oleh Ukraina. Hal ini menjadi semakin sulit bagi pihak lawan karena Ukraina semakin kekurangan rudal pencegat Patriot, kekurangan yang diperparah oleh konflik paralel antara Amerika dan Iran yang juga menguras persediaan global yang sama. Situasinya menjadi sangat buruk sampai Presiden Donald Trump mengatakan kepada Zelensky bahwa ia akan memberikan izin kepada Ukraina untuk memproduksi rudal pencegat Patriot sendiri di dalam negeri. Hanya seminggu kemudian, Trump secara terbuka mulai meragukan apakah ia benar-benar akan menepati janji tersebut. Dengan alasan kekhawatiran terkait pemindahan teknologi pertahanan rudal Amerika yang sensitif, menunjukkan betapa pentingnya rudal Patriot dalam konflik yang dipenuhi drone. Namun, di tengah semua itu, Rusia belum mampu memanfaatkan keunggulan tersebut. Sebaliknya, kita telah melihat Ukraina berulang kali mendobrak batas dalam meraih kemajuan di medan perang dan mengembangkan teknologi yang lebih baru dan mematikan. Hal ini dapat dijelaskan oleh terjadinya pergeseran internal dalam ideologi dan politik di Rusia. Pada Juli 2026, Andrei Melnichenko, taipan pupuk dan batubara Rusia, serta salah satu industrialis terkaya di negara itu, mengakhiri bungkamnya di depan publik setelah bertahun-tahun dalam wawancara luar biasa selama 60 jam dengan The Economist. Melnichenko adalah seorang pembangkang. Dia adalah seseorang yang pabrik-pabriknya secara langsung mendukung ekonomi perang Rusia. Dan dia kembali tinggal di Rusia pada tahun 2023, khususnya karena menjalankan bisnis dari luar negeri menjadi terlalu sulit akibat sanksi. Dan seluruh wawancara itu bisa dirangkum sebagai peringatan kepada penduduk Rusia. Menurut dia, elit Rusia semakin melihat perang ini telah mencapai jalan buntu dan bahwa rasa gugup yang nyata mulai menyebar di Moskow seiring biaya ekonomi perang yang terus meningkat tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Beberapa analis bersikap skeptis, berpendapat bahwa wawancara yang diatur dengan sangat hati-hati dan dipublikasikan secara luas seperti ini tidak akan pernah terjadi tanpa toleransi dari Kremlin. Dalam hal ini, hal itu akan berfungsi lebih sebagai katup pelepas tekanan yang terkontrol untuk mengarahkan propaganda yang dibentuk dengan hati-hati menjauh dari pemberontakan terbuka dan kehancuran ekonomi yang tampaknya sedang dialami negara tersebut. Namun, penafsiran tersebut mengarah pada realitas mendasar yang sama. Perang ini telah menjadi sangat mahal dan tidak nyaman, sehingga bahkan orang-orang yang membangun kekayaannya dengan melayani Rusia di bawah Putin pun merasa perlu untuk mengatakan sesuatu secara terbuka tentang hal itu. Jadi, di mana sebenarnya posisi perang ini sekarang? Rusia merebut wilayah lebih lambat dari sebelumnya, bahkan nyaris tanpa kemajuan bersih di beberapa bulan untuk pertama kalinya sejak perang dimulai. Rusia juga kehilangan tentara lebih cepat daripada mampu merekrut penggantinya dengan tingkat yang membuat tahun 2026 menjadi tahun terburuk sepanjang perang ini dengan selisih yang sangat besar, di mana rekor korban bulanan terus tercipta dan dipecahkan setiap bulannya. Pendapatan minyak dan gasnya, yang merupakan tulang punggung keuangan dari seluruh upaya perang, telah direvisi turun oleh pemerintahnya sendiri dan hanya didukung oleh lonjakan harga buatan di Timur Tengah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apapun yang benar-benar dicapai oleh Rusia. Semua itu tidak berarti Rusia berada di ambang kehancuran, dan tentu saja tidak berarti perang akan segera berakhir. Putin telah menghadapi tekanan politik yang lebih buruk dari ini sebelumnya. Putin yang terpojok dan menghadapi krisis nyata di garis depan bisa jadi bahkan lebih berbahaya, karena Putin berulang kali menyerukan kemungkinan solusi nuklir jika kelangsungan hidup Rusia sendiri terancam. Namun angka-angka yang telah kita bahas hari ini menceritakan kisah yang hampir sepenuhnya berlawanan dengan apa yang selama 4,5 tahun terakhir terus dijajakan Vladimir Putin kepada rakyatnya sendiri. Ini seharusnya menjadi kampanye singkat dan menentukan yang mengembalikan Rusia ke masa kejayaannya. Namun kenyataannya, perang ini justru menjadi perang paling mahal dalam sejarah Rusia yang diperebutkan demi perolehan wilayah yang hanya diukur dalam persentase 1 digit, didanai oleh ekonomi yang secara nyata mulai kehabisan bahan bakar, baik secara harfiah maupun kiasan. Sekarang untuk mengetahui lebih lanjut tentang potensi mobilisasi mendatang yang mungkin akhirnya memicu keruntuhan Rusia, tonton video ini dan pastikan Anda sudah berlangganan acara militer untuk mendapatkan berita terbaru, statistik dan analisis tentang geopolitik global dan peperangan.